Itu sebenarnya peak season ya, Mas. Jadi setiap lari itu kita kan punya titik puncak latihan. Itu peak season saya di situ. Peak season saya di 90 sampai 100 kilo memang. Kita latihan di 40 sampai 60 kilo seminggu itu udah capek banget. Ya sempat mikir, ngapain sih lari jauh-jauh, mending 5 kilo pokok sehat. Ya ternyata habis dilakukan akhirnya wis tagihan aja sih. Ketika saya nggak lari satu, badan tuh kayak capek terus. Siang ngantuk, bangun tidur nggak enak, nggak fit tuh. Terus yang kedua pasti nggak bisa makan enak, nggak bisa makan banyak. Itu kalau olahraga pasti nggak tahu di mood itu siang itu kayak seger, malah nggak capek. Terus kita bisa makan enak, bisa makan banyak. Iya, ibaratnya ngawur lah. Saya kalau pusing makannya pedes, Mas. Oh iya, pusingnya hilang gitu. Kalau saya pusing lari sih. Lari makan 30 kilo. Jadi teman-teman yang larinya jauh-jauh biasanya sih karena banyak masalah. Ini podcast yang kedua kali. Oh, yang kedua kali. Oke. Ini kedua kali. Yang pertama kita ke tempatnya beliau. Ayo belum pernah kan? Belum pernah, Mas Imam. Video terpopuler loh itu, Pak. Di YouTube jadi yang terpopuler loh. Iya benar. Iya benar. Berarti yang kali ini harus terpopuler. Masalahnya tuh, ya ini versisku ya. Masalahku tuh enak dan murah di kantong. Murah banget sih. Murah banget sih ya, murah banget sih, nggak terima bilang murah banget sih. Iya sih. Ya aku juga lumayan, enggak sering. Ayo harus nyobain sih. Ya harus apalagi ini ya gorengannya yuk. Oh ya. Apa pangsit gorengnya. Ini sudah mulai sebenarnya, Pak. Sudah mulai. Kita ini ngerjain aja. Jadi perlu perkenalan, Sudah langsung aja ya. Ya kali ini guys kita sama tamu kali ini ya. Apa kabar Victorian semuanya? Kayaknya nggak enak kalau nggak nyapa ya teman-teman Victorian. Tapi dia ini kali ini podcast yang kedua dengan ayo Om Gunawan. Lu Om. Saya masih 28 loh. Mas. Bukan Om Gunawan. Jadi aduh bingung mau godain takut Abah Gunawan. Jadi ini udah ini banget sih, Mas. Beliau ini adalah selain dulu kan kita podcast masalah ini yuk. Mungkin teman-teman Victorian udah tahu bahwa podcastnya ownernya daripada bakso dan pangsit mie M gendut. Padahal orangnya kurus. Maksudnya gimana nih gendut? Sebelum kita bahas yang utama kenapa manggil Mas lagi nih? Itu sebenarnya saya dari orang tua. Dulu 2016 waktu dulu masih 3 meja sih. Iya. Yang di tempat kecil baru saya sama kakak coba ngurusin. Kayaknya kalau diurus orang dua bisa nih digedein akhirnya. Digedein, mejanya ditambah-tambahin sekarang. Ya kata gendut itu maksudnya dari mana? Dari bapak. Sebenarnya perutnya buncit, jadi sebutannya gendut. Oh alah, disebutin beliaunya sendiri atau orang lain? Orang lain. Para customer yang makan. Dulu kan Pak Lang, kemudian sebutin, Dek Pak, itu loh sih gendut, Pak gendut akhirnya. Jadilah. Itulah jadi nama hoki, nama rezeki lah di situ. Oke. M itu sebenarnya kan singkatan dari Bapak Maulan. M gendut. Oh nama. Cuma kalau teman-teman nanya M apa? Nggak ada, cuma M aja, pengen aja bilang M. Inisial ya. Siap. Jadi, nah kita menghadirkan lagi, makasih sebelumnya. Ya, sama-sama Pak Imam. Panggil ini di IG itu Gondal Gandul ya. Gondal Gandul tuh bayangin. Gini Waduh ya. Jadi itu itu sebenarnya kita dulu orang 4 waktu saya kuliah. Iya. Kita tuker-tukeran laptop. Kita kan masih main Twitter. Iya. Kita tuker laptop di switch. Wis, nama kita dirubah sama teman kita masing-masing. Jadi nama aku dirubah sama temen, nama temanku dirubah teman satunya. Kita orang 4 saling mengganti. Akhirnya saya lihat namaku Gundal Gandul. Cuma harus tetap ada nama. Ngerti kan maksud saya ya? Bahwa dulu masih nakal-nakalnya. Nah, kan ngerti ya. Dia diam. Jadi sampai sekarang namanya. Karena nggak mengerti. Sumpah. Oke, jadi Ayu manggilnya apa nih?
Ya bebas deh. Mas aja. Mas, lah, Iya, oke. Jawa Timur. Apa? Iya dia juga orang Jawa Timur juga, Yes, orang Madura. Oh, Madura. campuran Jawa Barat, Iya. Oh. campuran Sunda. Baru kali ini dengar ada Sunda sama Madura ya. Iya, iya. Maaf. Jadi profiling Jadi saya nih paling yang ya. diulik. Nah, beliau ini sekarang lagi terkenal. Karena Kita setahun yang lalu podcast ya. Iya, setahun lalu. Akhir-akhir Beliau tahun. ini sekarang bukan hanya terkenalnya apa di IG sekarang, ini sudah jadi influencer yang kaget aku ha? Pas nonton IG. Hah? Apa influencer? MS Glow. MS MS Glow Glow, ya. wow, MS Glow. keren. Jadi Kontrak jarak pendek. nah nih kalau mau dikontrak jadi pelari nih sekarang. Pengusaha sekarang itu namanya ambassador atau semacam influencer Call ya? aja sih. apa istilahnya? Call. Itu? Call ya. Ah, Oh. Kontrak oke. setahun. Enggak. Cuma kemarin di event aja. Kalau kontrak by event ya. Jadi dia pegangnya satu hampir 2 bulanan aja. Oke. Terus beberapa produk, terus ada tambahan-tambahan lah buat donasi kemarin. Oh ini untuk full donasi atau juga ada donasi Ada. untuk ini? Jadi saya split kemarin beberapa untuk donasi, beberapa untuk kebutuhan buat kesananya sih. Karena kemarin kan kita ikut Run to Care itu kita nyari donasi, saya juga ikut donasi. Semua keperluan saya yang backup dari pendaftaran race, terus hotel, bis, pulang pergi, makan, semua pribadi. Lari dari Malang sampai Surabaya. Nggak dikejar siapa-siapa, nggak dikejar istri juga. sendiri ya. Sendirian. Iya kan? Lari dari kenyataan. Nggak lari. Nggak. Entah ini lari kenapa nih bisa. Nah cerita awal bisa. Kita harus cari tahunya sebelum bicara Malang dulu deh. Kita cari tahu kenapa bisa tiba-tiba lari. Banyak olahraga soalnya. Banyak sih. Dulu saya itu pertama futsal, sepak bola. Kemudian di 2016 saya kena keni, lutut. Oh iya. Yang mengharuskan saya nggak boleh ketwist, nggak boleh ketwist. Akhirnya saya lari ke sepeda. Di sepeda itu sampai 3-4 tahun, ternyata berat badan saya sampai 90,5. Waduh kok. Saya kan sepedaan sampai ke Cangar. Iya. Udah ke 3 atau 4 kali, pas turun itu kok pantat sakit. Nggak ada yang nggak beres ini. Terus saya coba. Cangar yang. Iya, sampai ke Cangar. Pakai MTB. Sampai ke atas Cangar? Iya, itu udah ke 4 kalinya. Turun sampai bawah itu kok itu aja udah mau kok kayak perasaan nggak enak waktu duduk. Coba lah timbang badan ternyata 90,5. Padahal itu habis buang kalori banyak. Waduh. Artinya tambah semakin obesitas ini kayaknya aku. 90,5 udah terlalu berat ini. Akhirnya nyari lah olahraga. Standarnya memang berapa biasanya? Kalau saya harusnya di 74. Itu dengan keadaan otot yang cukup biar kelihatan nggak kurus. Kalau saya sekarang kan saya kalau nggak ikut race saya taruh di 79 sampai 80. Kalau saya mendekati race saya BB-nya ditaruh 75 sampai 77. Biar nggak terlalu berat di lutut sih. Tinggi berapa sih? 184. Logiknya kan 80-an ya. Hitungannya. Nggak salah. Apanya? Beratnya, baiknya. Kalau tinggi harusnya minus 110. Harusnya? Minus 110. Iya. Kan harusnya di 100 berat badan dikurangi 110. Tinggi dikurangi 110 kan. Berarti 174 berarti 74 ya. Cuma kalau 74 kalau kita nggak fitness atau nggak olahraga lain bakal kelihatan kurus banget. Ya. Oke. Terus 2019 sampai 2023 itu cuma lari seadanya, apalagi kepotong COVID. Seminggu sekali, 2 minggu 2 kali. Jadi karena gara-gara sering sepeda, tapi kok berat tetap naik. Kalau kita main road bike mungkin itu bisa nurunin kalori gede karena ya MTB aja, terus durasinya juga nggak lama, akhirnya makannya terlalu banyak. Tapi kok bisa ya bersepeda malah naikin BB? Kardionya kurang tinggi. Tanya kesehatan. Mereka beliau kalau sudah kita belajar. lari atau pakai road bike itu intensitas kita kan kenceng banget. Kita cuma butuh 3-4 jam itu udah pasti. Kalau ibarat orang bilang udah keringetan banget. Kalau mountain bike itu sepeda yang biasa nggak terlalu banyak buang kalori sih dia. Jadi kalau yang sifatnya fat loss, ya istilahnya gitu ya, itu akan menimbulkan hormon untuk lapar ya. Kalau nggak salah saya dengar. Gitu. Oh, oke. Mungkin ada kemungkinan gemuk ya kalau bersepeda. Ada kemungkinan nggak, Mas?
Aduh, itu kurang tahu kalau untuk masalah itu. Tergantung makannya sih. Oh, tergantung makannya Ah. juga. Cuma kemarin saya habis dari futsal sing biasanya 1 minggu 2 sampai 3 kali, kemudian pindah ke sepeda, kok berat badannya naiknya Kalau signifikan. boleh tahu yang dikonsumsi apa saat bersepeda? Normal-normal aja, Hmm. makanan yang biasanya dimakan. Nah, bedanya pada saat ikut lari? Lari itu turunnya mungkin itu kebarengan sama pola makan sih, Mas. Setelah lari itu aku 2 tahunan, kok turunnya nggak terlalu drastis. Mungkin lariku kurang benar atau gimana. Akhirnya per 2022 kalau nggak 2023 saya udah mulai coba nata makan. Oh, karena nata makan. Ya. Nata pola makan. Terus 2023 itu akhirnya ikut race pertama Maybank Marathon itu yang buat saya akhirnya nyari menu buat lari. Jadi saya harus ngapain dalam 1 minggu ini. Ternyata 1 minggu saya punya menu itu 5 kali lari. Itu yang bikin akhirnya olahraga saya semakin kenceng. Terus karena olahraga saya semakin kenceng, makannya agak dikurangin, berat badannya turunnya drastis. Akhirnya sampai ke 77 saat itu. Boleh tahu pola makannya 5 kali, boleh tahu pola makan. Dulu saya pernah cutting karbo. Ternyata badannya nggak kuat, drop. Terus saya coba kalau bisa dibilang jendela makan. Bisa dibilang cutting karbo, bisa paham ya? Cutting karbo itu nggak makan nasi sama sekali. Terus ternyata saya nggak cocok. Akhirnya saya pakai pola jendela makan. Saya mulai makan itu jam 11 siang. Intermittent. Sampai jam 8 malam. Selain itu saya masih konsumsi kopi dan teh. Pagi nggak sarapan? Enggak, air putih. Untuk ukurannya masih tetap normal. Itu berjalan sekitar 6-7 bulan, akhirnya kok turunnya drastis sampai 14 kilo. Pas olahraga. Akhirnya intermittent. Untuk menaikkan dan nurunin berat badan saya sekarang pakai itu. Meskipun saya olahraga tinggi, cuma kalau makannya loss, saya bakal tetap naik. Kemudian ketika saya IF sambil olahraga, enak naik turunnya. Nggak sarapan, start siang, berhenti di jam 8 malam. Jam 8 malam. Cocok banget. Iya. Tapi mulai aware sama dasarnya suka olahraga. Dasarnya suka olahraga. Bukan karena ada something. Enggak. Nah, dulu kan hiking terus ya itu ke futsal, habis futsal sepeda. Emang pencinta olahraga ya, berarti memang minat banget ya. Iya beda sih. Suka sih mulai dari kecil soalnya. Tapi berat badan saat ini sudah ideal. Kalau di look sih ideal. Cuma sebenarnya kalau dari perhitungan saya masih over 4 kilo. Itu benar-benar detail ya, belajar banget. Kalau mau nurunin diimbangin sama nge-gym itu mungkin bisa bagus. Jadi berat badannya turun, cuma badannya agak gedean dikit. Berotot-otot ya. Sedikit berotot. Nah, biar tahu juga nih IF itu dia pada saat melaksanakan IF di jendela makan itu makannya bebas atau masih tetap? Saya bebas sih. Makannya bebas. Cuma kalau menjelang race biasanya Amin 2 minggu saya udah cut pedas. Terus mulai dikurangin yang kacang-kacangan, kurangin. Kita banyakin karbohidrat. Nah, kalau di lari sih namanya carbo loading. Jadi kita Amin 7 sampai Amin 14 kita carbo loading, nyimpan karbohidrat di tubuh untuk nanti race-nya. Tapi seberapa penting sih mengurangi pedas itu? Penting. Karena satu pencernaan, yang kedua kebiasaan sih. Jadi kalau kita kebiasaan makan pedas terus kita makan nggak pedas terus rasanya kok nggak enak. Jadi akhirnya kita cutting sampai biasanya saya Amin 7 sudah nggak pedas sama sekali. Takutnya kalau pencernaan kita ada masalah Amin 8 kita masih ada waktu buat menyehatkan perut. Kalau kita terlalu pendek Amin 5 baru menyehatkan perut, pedas, terus kita kenanya besoknya 4 hari itu kemungkinan nggak cukup buat beresin sakit perutnya. Jadi poinnya adalah biar physically secara beberapa hal, entah termasuk lambung atau apa, jangan sampai ada gangguan. Karena persiapan lari itu harus betul-betul. Parah itu ketika tiba-tiba kita di hari pas race. Aduh itu. Itu jangan salah. Kita udah latihan beberapa bulan, akhirnya di race gara-gara pedes saja kita biasanya harus berhenti. Tapi energi itu dihasilkan dari apa sih selain gula?
Karbohidrat. Karbohidrat. Jadi kita kurang 1 minggu kita carbo loading, itu yang nanti dipakai. Kalau di race biasanya kita bantu pakai, kalau yang road biasanya kita pakai energy gel. Kayak ada energy gel, kayak EJ. ada Stress. Iya, EJ itu EJ. yang sekarang masih harganya paling masuk akal lah. Iya, rasa pisang apa rasa itu ya. Ada yang GU 30-an ribu, terus ada SIS 50.000. Kalau yang pakai atlet biasanya Mountain itu. Dia harganya 150 per saset. Itu yang cepat. Yang cepat ya. Kalau teman-teman yang lari trail biasanya kita lebih ke real food. Pisang, kurma, dan Iya. Sebelum lari makan pisang daripada sarapan pisang aja. pisang, oatmeal dan Oatmeal ya. pisang. Keren. Gitu. Iya keren sih. Pedes ternyata nggak bikin. Saya kalau pusing makannya pedes, Mas. Pusingnya hilang gitu. Kalau saya pusing lari sih. Lari makan 30 kilo. Jadi teman-teman yang larinya jauh-jauh biasanya sih karena banyak masalah. Kata teman-teman sih. Tapi emang stres rilisnya di situ sih. Apalagi kita lari sendiri biasanya kayak orang yoga lama. Terus kita lari lama tuh biasanya introspeksi. Introspeksi benar kerasa. Kita punya masalah ngobrol sama diri sendiri ya segitu. Kerasa. Makanya biasanya teman-teman kalau long run itu pertanyaan pertama, ada masalah apa? Gitu. Oh gitu ya. Nanya kayak gitu. Oke. Kalau Ayu tiba-tiba lari, Bapak harus nanya ya. Tapi saya kan kadang jalan 5 kilo gitu ya. Tapi ya benar sih ngerasa juga stres rilisnya kita di pada saat jalan sendirian sambil dengar musik apa. Kadang tiba-tiba ingat ada masalah ya apa sendiri. Itu memang ya benar sih relate sih kerasa. Yang udah dapat titik poinnya biasanya. Pertanyaannya dari mulai hobi olahraga kanan kiri tiba-tiba kenonton di IG. Ini kalau dalam teori marketing ini itu buat gebrakan. Keren ini ownernya bakso ini. Gebrakan ini arahnya mau kemana nih? Mau ngenalin bakso apa gimana nih kan gitu kan? Jujur aja nih mikir saya. Jadi tiba-tiba lari dari Malang ke Surabaya itu sekitar 94 ya kilo ya. Itu nggak lewat tol kan ya? Nggak boleh masuk. Nggak bawa kartu saat itu. Kalau bawa kartu mungkin bisa aja. Nggak bawa kartu tol akhirnya. Ada kayaknya nggak ada lewat bawah aja. Itu niat awalnya gimana cerita-cerita kecetus itu tuh? Itu sebenarnya peak season ya Mas. Jadi setiap lari itu kita akan punya titik puncak latihan. Itu peak season saya di situ. Peak season saya di 90 sampai 100 kilo memang. Sebelumnya saya kan lari dari Sendang Biru ke Malang. Sendang Biru lewat bukan latihan aja. Dalam sebulan saya dari Sendang Biru ke Malang itu 60 kilo. Elevasinya yang agak pedas 1100. Hanya lewat yang jalur bis yang nanjak. Itu tanjakannya. Terus 2 minggu sebelum itu saya aktif ke Patung Sapi ke Rondo dari Kota Malang. Itu PP kan 50 kilo. Peak season-nya di situ. Terus kemarin itu sempat mau lari kemana ya? Apa lari ke Batu atau kemana? Terus kok Batu nanjak banget iya, tiba-tiba kan ada event di Solo kalau nggak salah, dari Tugu ke Tugu. Terus nyari di Malang nggak pernah ada. Adanya cuma lari ke Sidoarjo. Ada sih lari ke Surabaya cuma nggak ada something yang dibawa. Iya, yang terus dibawa ya. Karena saya ya dulu sering nulis berita, akhirnya kok ada yang keren ini kayaknya. Beliau dulu wartawan. Oh oke. Ya terus akhirnya kok kayak keren nih, Pak. Tugu. Terus nyari, kata-katanya keren ya. Tugu. Nyari ternyata dari Tugu Balai Kota Malang ke Tugu Surabaya pas nih 94 kilo. Oh ya wis, nanti kalau seumurnya nanti ada apa-apa bisalah berhenti di Tugu Sidoarjo. Kita masih dapat tugu-tugunya. Itu rencana mau berangkat malam. Cuma karena aspalnya dia terlalu tinggi, terus kendaraan gede itu kalau malam kan dia banyak yang ngambil kiri dengan kenceng, yang kanan kan pelan. Akhirnya diurungkan, saya berangkat pagi 4:30 pagi. Itu juga diperhitungkan ya, Mas Gunawan ya. Jadi sebelum berangkat saya mapping. 94 kilo saya cut per 10 di radius. Mapping itu sampai jalan itu apa? Naik mobil itu? Google Map aja. Google Map saya tarik 10 kilo ketemunya di Singosari. Saya cari radius itu yang ada Alfamart atau Indomaret, itu yang jadikan WS, water station. Jadi per 10 kilo saya berhenti untuk istirahat 10 sampai 15 kilo. 15 menit saya isi air putih sama Pocari. Terus nanti kalau kira-kira kan bisa dihitung waktunya, Pak. Pace-nya antara 7.30 sampai 8.
Pace-nya 7 sampai 8. Jadi per 10 kilo kan 110 sampai 120. Jadi Hmm. bisa saya kira-kira nanti zuhur saya di mana, saya asar di mana. Jadi nanti nggak usah ke WS, saya ke masjid aja. Masih bisa aja, ya Nanti masih bisa di masjid. kalkulasinya ke sana. Water session. Di per 40 saya harus berhenti makan dulu. Nanti di 60 atau 70 saya juga harus makan lagi. Nanti finishnya bisa dikalkulasi sih. Sampai di Surabaya jam? 9:15 malam. Oke. Dari jam berapa tadi? 4:30 pagi. 5:30 pagi. After Oh. subuh. Pulangnya After naik subuh. bis. Kereta. Kereta. Nanyanya sampai ke sono ya. Ya dijemput Oh, sama pulangnya. keluarganya. Ayo nggak ngabarin Ayu untuk jemput gitu ya mestinya ya. Iya. Iya, iya. Kenapa nggak lari juga pulangnya? Overuse. Overuse lah. Malah nanti kakinya cedera. Oh iya, oke. 9 dari 9:30 sampai jam 9 9:30 ya berarti. Iya 9:15 sampai 9:30. Itu orang biasa aja nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu karena memang saya sendiri. Oke. Biasanya kan teman-teman kalau event luar kota ultra biasanya ada marshalnya. Jadi ada motor yang ngikutin, ada yang mobil yang ngikutin untuk nyediain minuman, makanan atau masas biasanya gitu. Nggak ada yang Nggak ada ada. yang nemenin media gitu. Ya ada saya sendiri. Namanya tahu gitu. Jadi kemarin itu saya yang di Lawang itu ketemu teman asli Lawang. Dia waktu berangkat kerja, Mas Gun panggil, terus diposting mau kemana nih? Dia tahu kayaknya saya bakal lari jauh pakai vest, kan jarang pakai vest. Kemudian yang di Pasuruan itu juga kebetulan ketemu teman kuliah sih, adik tingkat di fotografi dulu. Dia stay-nya di Sidoarjo, waktu saya lari dia kayak yang lihat, terus dia kayak putar balik ngevideo lagi. Baru situ ngobrol bentar. Mas kan orang wartawan nih. Kenapa nggak ngundang teman-teman untuk meliput proses itu? Gimana ya? Itu sebenarnya udah nggak banyak yang lakuin sebenarnya, Mas. Cuma Lebih mereka nggak kenasis punya. aja ya, Mas ya. Iya mungkin. Salah satunya itu. Saya kayak kalau di dunia lari, terutama ultra, sebenarnya Malang, Sidoarjo, Surabaya itu udah banyak sih. Oke. Itu malah sebelum saya itu ada anak Surabaya yang kemarin juga ikut Run to Care. Dia lari dari Surabaya ke Batu. Itu 100 kilo sama dia di peak season. Jadi Kak, menurutku aku udah pernah lari ke beberapa jarak yang ultra. Terus menurutku kayak Malang ke Batu ini, Malang ke Surabaya kok kayak masih belum terlalu wow gitu loh. Makanya saya nggak terlalu habis ke teman-teman. Kok ternyata setelah di awalnya Masnya posting di IG kan? Nah, terus habis posting 1 jam 1,5 jam, adminnya ya Info Malang atau Info Malang Raya, Malang Raya Info itu DM. Iya. Mas, yang postingan lari Malang Surabaya apa boleh saya posting ya. Oh boleh, saya kira cuma ditaruh di story, ternyata taruh di feed. Ya. Jadi saya bangun tidur, rame. Banyak banget, aneh gitu. Nah, buka lah, ternyata banyak notif dari Tautan Bersama itu. Terus paginya media mainstream siapa yang hubungin? Kontak sama pertama Sneaker Zone ID. Sneaker Zone ID. Cuma dia di konten liputannya. Itu ternyata reach-nya lebih kencang daripada Info Malang. Dia kan nasional. Iya, nasional ya. Di situ selisih 2 hari dari Radar Malang. Dia di features untuk koran sama di online-nya. Terus terakhir kemarin di Jatim Post. Times Indonesia. Times Indonesia yang bikin Mas Sopo. Iya. Kemarin Tria sih mbak-mbaknya. Media mainstream belum? Media mainstream baru Radar aja. Oke. Nah, abis itu setelah itu kan lari lagi tuh ke Jakarta ya? Itu eventnya. Itu event. Memang aslinya Surabaya ini mempersiapkan event yang di Jakarta. Persiapan untuk itu 150 kilo. 150 kilo. Dari mana ya? Dia itu dari Senayan 4. Kita ditarik naik ke arah Pik. Pik 1. Pik 1. Dia tahu dia langsung iya nih. Terus turun ke pelabuhan itu. Ini Priok. Nah, Priok. Turun lagi ke Senayan. Kita turun agak kiri ke arah Depok. Habis Depok ke Cibubur. Finishnya di sana. Wow, Priok dari Pik lewat Priok, lewat itu. Dan kita siang-siang ditaruh di Pik sama Priok. Terminal apa dekat Priok itu, yuk?
Iya terminal situ. Berarti lewat Saya nggak terlalu hafal saya. Pik ke Depok ya? Dari Pik turun lagi Pik. ke Senayan, lewat seberangnya Lewat ini dong, Gedung Dewan lewat itu baru turunin. dari pelabuhan itu pasti lewat ini ya. Lewat jalur yang pinggir itu, melewat bandar Jakarta di mana kalau bandar Jakarta di Jakarta makan, tahu bandar Jakarta? Nggak hafal saya. Seafood makanan. Si wisata yang di Jakarta yang terkenal apa namanya? Yang pantai Blok ada M. pantai yang pantai. Blok M lewat kemarin. Blok kan pasti Blok lewat M, iya. karena dia muter tuh dari Tanjung Priok yang pinggir itu loh, yuk. Ancol. Enggak. Oh enggak lewat Ancol. Ancol sebelah sana pasti jalan yang Karena Ancol Ancol udah kayak lama ke sana. Iya. Oh, panasnya gila, kemarin. gila panasnya dong. Jakarta panas ya. Biasanya kita lari itu kan udah ngerasa capek di kilometer 35, Ya. 38, 40-an. Kemarin tuh di 18 teman-teman udah drop Lelah, semua. drop. Berangkat jam 12 malam itu gerah. Startnya dari jam berapa? 12 malam. Oh, 12 malam itu kok tumben kita lari 18, teman-teman juga komplainnya gitu. Kok tumben 18 itu kita udah ngedrop semua, rasanya udah lari 40 lelah kilo. gitu. Aduh, Maksa gitu. iya kan diikutin terus. Karena mungkin polusi terus Mungkin juga. kita nggak biasa kena panas. Oh, Suhunya gerah banget. iya. Akhirnya Jam 12 malam gerah ya. malam gerah Jakarta. Udah hujan gede, banyak motor rombongan itu. Apalagi dari Malang ke Jakarta ya Mas Gun. Nah, Orang. makanya salah satu alasan saya ke Surabaya juga itu. Saya nyari kondisi lingkungan yang Yang mirip lah sama Jakarta. Ya, kalau Sidoarjo Surabaya kayaknya mirip deh. Itu ngatasinnya kayak gimana tuh kalau sudah mulai drop gitu, biasanya ngatasin apa? Minum vitamin, air mineral kayak. Iya, di situ. Aku lebih ke dulu saya pakai salt stick ya, kayak kapsul garam buat biar nggak kram. Cuma 6 bulan ini saya udah pakai Oralit. Itu di awal atau pas di Setiap kalau Oralit saya setiap 10 kilo konsumsi 2 saset. Saya campur ke air. Kalau untuk kondisi panas banget saya pakai 3 saset. 3 saset campurin air 250 mili itu saya habiskan dalam Oralit itu kan yang apabila dehidrasi. Dehidrasi Untuk kan. mengatasi dehidrasi orang diare. Itu kan juga bisa dengan minuman apa yang Pokari. Pokari ya. Pokari bisa, cuma Pokari itu pengganti ion aja. Kalau untuk garam itu, natrium itu harus dari garamnya sendiri. Dulu saya konsumsinya sih salt stick. Berarti tapi waktu minum itu Pokari juga minum pada saat Pokari minum. Jadi yang saya bawa itu 1 air, 1 Pokari, satunya yang botol kecil Oralit. Untuk beberapa mungkin kilometer 20 saya konsumsi Coca-Cola untuk penambah gula tadi sih. Dia kan butuh gula banget. Gula itu penting. Tenaga. Tenaga. Terus 30-nya enggak, 40 kita konsumsi Coke lagi. Nah ini penting, kadang-kadang orang nggak paham. Jadi kadang, berarti kalau dia yang lari banyak itu ya butuh gula melalui Coca-Cola. Jadi saya latihan kemarin kan juga ngitung Mas. Saya latihan ke Batu itu kan di jam kores kita tahu tuh di aplikasi kalori kita kebakar berapa. Itu yang saya buat acuan. Berarti per jamnya saya ketemunya 500 sampai 550. Berarti setiap 1 jam atau per 10 kilo lah. Kebutuhan saya segitu. Jadi bagaimana saya nutupin itu dari kurma, dari kismis, dari beng-beng itu saya hitung. Jadi kayak Coke itu 170, terus kismis itu 80 per 10 gram. 10 gram 80 kalori ya. Sorry. Per 20 gram itu 80 kalori. Terus beng-beng itu 140, Pokari itu 150-an, itu yang harus saya hitung. Jadi mau nggak mau saya 10 kilo harus habisin ini. Kalau nggak pasti kilometer 30-40 dan kesekian habis. Wow, keren. Orang lari semua begitu ya, mikir hitung kalori ya. Saya belajar dari senior sih. Iya, kalau lari 5 kilo mah nggak mungkin ngitung ya. Itu untuk lari yang 100 kilo ya. Karena dia kan jalannya panjang ya. Dan kita nggak boleh minum sebelum haus. Kita harus minum sebelum kita haus. Kita harus makan sebelum kita lapar. Itulah. Kalau kita udah haus baru kita minum, itu berarti sinyalnya udah nyampe dulu. Kan ini lari dari 4:30 pagi ya. Kayak umpama di Surabaya kemarin nih. Kalau di Jakarta kemarin jam 12 malam 12 sampai malam. Sampai jam finishnya aku jam 9 pagi. 33 jam. 9 pagi besoknya.
Berangkatnya Jumat malam jam 12. Jumat Iya. Jam malam. Sabtu dini hari Mm-mm. 33 jam. Sebentar. Jumat Jam 12 Jumat malam, Pak. Jumat. Ya, Jumat Mm-mm. 24 jam ke Sabtu ke Minggu tambah lagi 9 jam. Oh. Minggu dong, ketemunya di hari Minggu ya. Minggu pagi. Mm. Makannya gimana? Nah, pertanyaannya orang-orang. Ya kan itu kan ada 3 kali Nah. makan ya. Kalau Riz kita mengurangi makan. Makan itu biasanya di checkpoint sih. Jadi setiap 50 kan ada checkpoint, di situ aja kita makan. Itu makan. Makan berat. Makan Makan normal. berat, normal. Sekitar berapa menit istirahat itu? Saya kemarin di CP1 sekitar 1,5 jam. Istirahatnya. Di CP2 2 jaman. Kan dalam kondisi wajar 1 jam ya kan, karena saya kalau 15 menit kan dalam kondisi lelah kan nggak bisa langsung makan dong. Udah terbiasa. Malah di trail, Oke. di event trail itu kita nyampe, minum makan, Ini kadang langsung itu iya. harus. kadang kita langsung jalan. Dan itu dibiasakan. Dulu saya waktu lari pertama minum setengah botol langsung lari pasti kram. di perut. Betul. Terus setelah saya ngobrol sama saudara saya yang duluan nge-trail, Mas, kalau di trail itu rata-rata orang-orang makan langsung bablas, soalnya kita udah nggak punya waktu lagi. Artinya ya wis kita biasakan. Sekarang saya pun lari pagi sama teman-teman, minum bawa bag-bag sambil makan, aman. Itu kalau di tengah jalan misalkan kita melambaikan tangan manggil ambulans apa boleh? Kalau di road biasanya ada alertnya sendiri. Iya. Kalau malam kita kan pakai headlamp. Iya. Kita set ke merah itu biasanya kalau ada ambulans atau medis pasti berhenti. Oh, itu pengetahuan, Pak. Kalau di trail Iya. itu nggak bisa. Olahraga trail, ibaratnya kita naik dua gunung. Iya. Kita naik satu gunung udah habis nih. Kita udah bisa memperkirakan kita nyampe nggak finish. Meskipun itu waktunya telat, nyampe nggak. Kalau kita di tengah, kita kram atau bagaimanapun, nggak ada yang bantuin, tetap turun. Kalau kamu emang nggak kuat di sini, kamu harus berhenti di sini untuk minta tolong untuk jemput motor. Jadi itu lari tuh kalau yang tadi itu namanya, kalau yang di Jakarta itu lari ultra ya. Ultra. Kalau lari di gunung itu namanya trail. Oh, di gunung lari ya? Lari. Trail. Tepatnya bukit ke bukit ya. Bukit ke bukit. Kemarin saya terakhir di Rinjani. Itu yang ada habis-habisan. Kalau pendaki bedanya apa sama pendaki? Kalau pendaki jalan ya? Pendaki itu biasanya carrier-nya dia gede dan kebanyakan dia harus camping. Dia nikmatin alam. Yang kedua ada tektoker. Tektoker itu biasanya ke Arjuna dia berangkatnya pagi banget cuma bawa daypack. Cuma dia santai, tipikalnya kayak orang hiking, cuma dia nggak camping. Satu lagi trail runner, biasanya dia naiknya biasanya di push, jalan cepat, turunnya pasti lari. Dan dia pakai vest kecil, daypack. Dan nggak camping. Nggak camping. Kayaknya 3 itu. Kayak Dr. Tirta itu sudah trail ya. Dia udah trail. Udah Gila. mulai ke arah trail. Dan kayaknya dia akhir tahun ini ke UI Ultra, dia ambil 70 kilo kayaknya. Ultra dia pertama kayaknya. Dia baru 70 kilo. Baru mau ke 70 kayaknya dia Ultra. Mas Gun sudah pecah berapa? 150 ya? 150. Gila. Wow. 150 itu berapa jam tadi? 33 jam. Nah, Gak tidur, Mas. tidur. Jadi Nah, kemarin itu Ini pengetahuan loh. tidurku 33 jam kan ada tidur. tidurku yang Ya, terlalu lucu. banyak. Yang tahun kemarin itu aku 100 kilo itu tidur 3 kali. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Yang kemarin ini tidurku kayaknya lebih 11-12an kali. Kayaknya H-2 itu saya kan baru ke Jakarta. Di bis nggak bisa tidur. Terus H-1 itu kebetulan saya ketemu sama teman. Mau balik hujan terus. Nungguin sampai jam 11. Wah, itu. Baru bisa carbo loading, makan jam segitu. Habis makan kan harus nungguin 31 jam lah biar turun dulu. Biar nggak sebah pagi. Terus baru tidur jam 12-an. Itu nambah kurang tidur kan. Habis itu kan besoknya udah start. Itulah kurang tidur. Akhirnya kemarin tuh di WS itu aku 3-4 kali tidur 15 menit. Ada sambil duduk, ada yang sambil tidur. Di CP itu kita udah disediain kayak bed biasa buat barak sih. Itu kita tidur sekitar 4-5 sampai sejaman 2 kali. Yang lainnya tidur di halte dan lain-lain. Ya ampun. Jadi ketika ngantuk biasanya teman-teman dipaksa dulu sampai
Benar-benar kayak udah ngantuk. swing gitu, Nah, baru Iya. kita brendi, kita nyari halte, langsung tidur pasti. tidur. Jangan lupa mati. Kemarin saya lupa headlamp saya ke pencet merah, tidur. Belum lama Dibangunin. dibangunin medis, Mas, ada yang bisa dibantu jadi. Loh enggak Mas, kenapa? Headlampnya merah. Astagfirullah. Iya terus terus Tidur aja. lagi. Susah tidur tuh biasanya. Iya, Masih akhirnya Iya, lanjut. lanjut ya. Terus kebangun kaget. Iya. Ah, Oh gitu, berarti lari begitu panjang tuh berarti saya lupa itu bayangan saya. Oh berarti ada tidurnya, ada makannya normal sebenarnya. normal. Cuma Hmm. ngelatihnya. Karena ada yang bisa tidur pendek terus pusing, ada yang tidurnya harus 1 jam biar enak terus sama sekali nggak tidur ada. Wah, untuk bisa sampai ke 150 kilo itu berarti pelan-pelan naiknya ya latihannya. Pelan-pelan sih, Pak. Butuh berapa tahun? 2 saya. 2 tahun. Cepetan sih sebenarnya. Cepatan itu 2 tahun. Jadi saya konsen lari itu Maret 2023. Hmm. Event saya pertama itu juga sebenarnya salah, saya langsung ambil full maraton di Bali itu. Dari situ 2023 mulailah gabung komunitas akhir tahun, itu baru gabung komunitas. Terus di situ saya tahu event ini Run to Care. Run to Care apa sih? Ini event charity, jaraknya segini. Ada 50, ada 100, ada 150. Di awal tahun buka, saya niat atau coba ambil yang 100 ini. Nggak tahu bisa finish atau enggak. Dari situlah saya mulai prepare. Jadi saya udah mulai lari per hari 10, terus dinaikin 15, sampai per minggunya milihnya harus 100. Berarti Dr. Tita ini belum 70 ya, baru nanti ya? Iya, tahu saya besok Iya, dia baru mau baru 70. Dan 50. postingan dia akhir-akhir ini kayaknya dia udah mulai lari malam. Jadi dia start jam 12 sampai jam 3, 12 sampai jam 3. Di maraton Latihan. live-nya Dr. Arab DJ Arab Arab DJ Iya, di Arab. grupnya itu Ah. ada itu kan ada satu teman yang larinya siapa? Gary. Gary yang Gary. Dr. Tita bilang, "Oh, Kak bagus nih Itu kaget." keren. Ternyata ada juga yang lebih cepat juga. Gary berapa? Gary waktu itu saya dengar. Lebih keren Gary sih. Dia Dia- trail kayaknya. Oh, dia trail Dia ya. Di trail untuk ukuran Gary yang mulainya belum lama tuh udah. Dia mulainya belum keren. lama juga katanya. Kaget sih Dr. Tita. Dan dia salah satu yang nggak ngurusin brand. Dia pakai tasnya Oniji, biasanya kan orang Salomo ya kan yang 1,7 dia pakai Salomo ya. Oniji kan pasarnya masih 600-an Iya, aja. iya. Dia pakai itu, sepatunya juga pakai SG 5 atau 6 kalau nggak salah. Iya, dia bilang gitu juga. Cuma akhirnya kemarin Gary itu kalau nggak salah udah diambil sama Hoka. Hoka. Dia dapat sepatu Sepatu. seri terbarunya dia. Wede. Avati X-nya. Keren Gary. Keren. Apa sudah ada merek yang sudah memanggil selain Nggak, apa? cuma MS Glow? enggak. Belum. Belum. Nanti mudah-mudahan dengan podcastnya kita ini kita kencangkan biar lebih hebat lagi nih. Ada planning apa lagi setelah habis dari Jakarta kemarin? Belum ini. Belum ada planning. Persiapan tahun depan kayaknya juga masih belum Enggak ikut yang di mau luar event. negeri? Iya, Kuala Lumpur mungkin. Belum sih. Iya kan Mr. Kalau Paulus vibe-nya Kuala Lumpur sama Singapura masih, kalau kata teman-teman vibes-nya sih masih enak di Indonesia. Kalau untuk WMM kayaknya World Major itu kendala di biaya sih. Gede soalnya. di mana? Yang di Berlin, Tokyo di Amerika sana ya. London. Dan terakhir Pak sini Paulus wajar ya kalau Pak Paulus ya. Paulus bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Dia udah banget. dapat 6 medali tuh. Dia berapa paling panjang berapa Pak Paulus ya? Apanya? Maksudnya paling Dia full maraton. berapa kilo paling tinggi? 42. Hah? 42 kilo. Oh, dia cuma 42 kilo. Enggak, kalau larinya dia udah ultra kok kan? Ultra kan ya? Kalau nggak salah udah pernah ultra, cuma bukan di event resmi kayaknya. Paulus. Kepala 4 apa masih kepala? Sudah. 39. Oh, masih belum kepala 4. Masih kuat, pantas. Masih santai-santai. Pantas, keren. Semoga terinspirasi yang Dan macam saya sih. Udah bisa Denger aja deh. udah. Ada. Tapi jujur, ini buat teman-teman semuanya yang lain, selama lari apa yang dirasakan selama ini bisa di-share? Lebih ke enak sih mas. Jadi Enaknya bisa ketika digambarin. ketika saya Biar nggak yang lari, sebelahnya Mas ini biar mudah. ketika saya nggak lari satu, badan tuh kayak capek terus, siang ngantuk, bangun tidur nggak enak, nggak fit tuh. Terus yang kedua pasti
nggak bisa makan enak, nggak bisa makan banyak. Itu kalau olahraga pasti nggak tahu di mood itu siang itu kayak seger, malah nggak capek. Terus kita bisa makan enak, bisa makan Banyak. iya ibaratnya ngawur lah, masih ketolong sama lari. Terus ke BB juga enak, itulah. Terus kita punya namanya hobi sih. Waktu dulu sebelum lari dan tapi aslinya sudah olahraga sering sih. Olahraga. Lebih rasa fresh gitu ya. Jadi nggak tahu sih ketika habis olahraga tuh kayak ya fresh aja wis. Lebih nggak lemot gitu lah. Nggak lemes ya, kayak seger aja rasanya bawahnya. Habis olahraga mandi kayak enak, seger. Apalagi kayak kemarin habis cedera pasti kita kan Flu hampir jarang ya. jarang kena Hampir cuma tidak. jarang. Nah itu manfaatnya. Makan enak, mau apa aja, Moodnya bagus. Moodnya enak Moodnya gitu ya. bagus. Kalau lagi banyak masalah dengan lari lebih Iya sih lebih Lebih merasa- galau lagi. enggak, Enggak, lebih Mas. enak. Oh, Dia rilisnya ke sana. benar. keren. Orang-orang yang punya rilis dari kegunaan. Olahraga. Enggak, Ya. itu semua bisa Sepeda, nge-gym pun Orang yang kalau emang dia punya masalah gede, dia bawa ke gym biasanya selesainya dia udah Bener. moodnya udah bagus. Bener. Mau walaupun orang tadinya nggak suka olahraga, menurutku ini. Tapi kalau walaupun dia nggak suka olahraga, coba stress lirisnya di olahraga. Apapun yang olahraga yang disukain, biasanya moodnya. Kalau nggak ada yang disukain juga. Oh ya ini susah sudah. Pedal kali ya. Udah di blok mental duluan ini. Ya. Ayo dari tadi belum nanya nih, mau nanya apa selain itu? Keren sih. Nih. Ayo udah sampai shock. Mungkin next setelah ini mau kemana, ke Jogja mungkin? Paling jauh? Belum tahu. Paling jauh Ke Batam kali mungkin? belum. Targetnya sih masih Rinjani itu sih. Oh, Rinjani. Rinjani mau paling masih 2 tahun lagi soal prepare-nya dia harus benar-benar Iya. event paling brutal itu. Iya. Itu yang waktu Raffi Ahmad ikut di Amerika itu sama ada Pak Paulus juga ya ikut. Itu apa ya? Berapa kilo ya? 42. 42. Full maraton. Full maraton nih, belum yang 100 ultra ya. Oh, berarti kalau yang 50 ke bawah itu maraton, full maraton. 42 itu maraton. Hmm. Untuk 50 up biasanya udah disebut ultra maraton. 50 up disebut ultra maraton. Itu lari yang di jalan. Di jalan. Kalau lari yang di hutan namanya Ultra trail. ultra trail. Rata-rata di atas 50 dan di hutan. Hutan, gunung. Gunung. Ada satu yang di pantai cuma campur hutan sih di Jogja, Coast to Coast. Jadi kita kemarin itu aku lari, kita taruh di aspal dulu sekitar 2-3 kilo. Kita dibelokkan ke pasir pantai. Kita dipaksa harus terkena air laut. Kita dinaikin gunung, turun, lewat rumah-rumah warga cor-coran, kita turun aspal lagi, dilewatin pantai lagi siang. Kita 6 kilo. Lewat pantai itu Pasir pantai itu jadi yang beratnya 3 kali. Iya, ngalamin pernah. Jadi saya itu tambah berat itu lari itu. Kesalahan saya waktu itu saya cuma bawa botol 1 botol. Lalu perkiraan saya ini tinggal 4,5 kilo lah, 25 menit selesai. 1 jam setengah. Iya. Apalagi Pantai pantai selatan. Astagfirullah. Berat itu. Pasirnya. Apalagi udah keinjek banyak orang. Aduh. Tapi pengalaman paling itu. Paling keren menurut Mas Gunawan selama yang trail ataupun yang di jalan biasa? Trail sih. Oh. Jadi di Rinjani kemarin kita dari Senaru naik puncak Segaranaan, kita turunin lagi ke Segaranaan, kita naik ke Pelawangan, terus ke puncak Rinjani, kita turun, kita turun lagi. Puncak Rinjani Gunung. Iya puncak Rinjani Gunung. Itu ke puncak turun itu masih 30, kemarin saya ikut yang 60. Turun lagi, kita masih dinaikin ke Bukit Pegasingan, dia ada 7 bukit. Turun, terus di Anak Dara, bukit terakhir baru finish. Kemarin saya cuma berhenti di 51 kilo. Soalnya waktu saya tuh tinggal 1 jam seperempat. Estimasi waktu itu kebutuhannya masih 2 jam lebih dikit. Jadi karena fisik udah habis, waktu udah nggak nutut, kan tinggal 1 bukit. Daripada saya paksakan saya berhenti di tengah nggak ada yang bantuin, harus balik atau terus. Bentar, nggak ada yang bantu, emang nggak ada panitia tuh di situ tuh. Memang kalau di trail seperti itu.
Kecuali dia patah tulang, pingsan baru dibantuin. Nggak ada pos-pos yang per Ada WS ada, WS. minum, cuma nggak ada untuk bantu pelari untuk turun. Jadi kayak teman saya kemarin nggak ada P3K yang di Arjuno, Hmm. dia kan di apa namanya, sepilar yang batu-batu itu, dia udah nggak enak di Nggak situ, enak, nggak bisa, dia harus turun sampai WS, sampai di mana motor dia bisa harus jemput. maksa untuk turun. Iya, gitu nggak ya. bisa, nggak mungkin dibantuin. Itu Kan satu. seperti itu. Yang kedua, pada saat lari di trail di hutan gitu tuh pasti akan terpisah sendiri. Terpisah. Apalagi kalau ultra mesti jaraknya setengah jam 15 menit. Iya. Iya. Di tengah hutan sendirian, di tengah gunung sendirian. Nah, ini pertanyaannya. Horor. Buat Ayu. Awalnya. Gimana? Dulu saya penakut. Ini. Terus dari naik gunung, hiking, lumayan nggak takut. Dari trail malah sekarang nggak takut. Latihannya sama sih. Kalau kita latihan masih ada sedikit ketakutan hewan buas. Itu bayangan. Itu hewan buas itu yang lebih takut saya. Kalau saya lebih seram bayangan apa? Tapi kalau di race itu udah jadi nomor kesekian, wis. Jadi yang di race itu kita harus pasti konsen gimana waktunya, kita nggak mepet, terus WS seberapa jauh, nggak nutut, nggak kepikiran lah, nggak prioritas. Nomor ya nggak prioritas ya. Nanti kita kemungkinan tidur di mana, terus kondisi cuaca ini hujan atau enggak, nanti oleh hujan ini kita harus planning, jas hujan taruh atas sendiri, terus sepatu ini kaos kaki harus dilepas atau tetap pakai kaos kaki, kalau bawa cadangan aman lah, itulah. Baru kalau semua itu udah aman, baru ketakutan itu jarang. Tapi sempat ada muncul rasa ketakutan awal-awal lari trail. Waktu latihan. Oh, latihan juga sempat di hutan juga. Apa yang ditakutin Mas Gunawan? Ya itulah, kayak kalau ke Gunung Buta kan monyet. Iya. Namanya manusia mungkin takut setan, tuh pasti takut. Akhirnya enggak. Kemarin ke Buta sempat ada rasa feeling, walaupun nggak takut tapi ada kelebet atau apa gitu. Enggak. Sekelebet, enggak. Itu semua dari pikiran aja sih ya Mas Gunawan ya. Begitu. Akhirnya enggak sih, kan mantra Arjuna Welirang yang tahun lalu itu kan satu suro kita. Satu suro kita naik, ada yang Arjuna, ada yang Welirang, ada yang dua-duanya. Saya kan waktu itu ikut yang di Welirang. Saya bareng teman saya masuk angin, mulutnya nggak karu-karuan. Yesus marah kali aku, si suro lah kan, tanggal 1 suro, harus masuk angin. Aku mikir, waduh ini bahaya nih di gunung. Ternyata nggak ada apa-apa. Dari situ saya semakin yakin bahwa ya memang nggak ada apa-apa di gunung. Satu suro dia ngomong kotor, ngomong gak karu-karuan, ya mana-mana aja. Nggak ada cedera, nggak ada hantu, nggak ada. Dari situ saya semakin yakin bahwa ya udah nggak ada apa-apa, sudah selesai. Mungkin kalau malam 1 suro kan mereka lagi ada festival. Jadi nggak konsen, lagi ngumpul ya. Tapi goalsnya pelari itu apa sih? Beda-beda sih. Biasanya kan teman-teman atlet podium. Ada juga yang breaks personal best. Jadi kayak kita lari 5K, personal bestmu berapa? 30. Ya wis aku pengen nyoba, mampu nggak aku ke 25 menit itu biasanya yang dikejar. Personal best tuh maksudnya waktunya terbaiknya. Kalau goalsnya Mas Gunawan sendiri apa? Sehat sih. Sama kalau ikut race itu kayak seneng-seneng aja, kayak kita wisata kemana gitu loh. Susah sih ngomong sama orang hobi olahraga. Orang hobi olahraga. Kayak ada yang suka belanja ke Singapura. Ya kayak itulah rasanya kita ikut race itu. Sana kita juga belanja. Passionnya olahraga gitu. Belanja apa? Iya. Sampai finish rasanya kayak cewek habis belanja helm. Kayak habis belanja tas. Iya, percaya. Karena nggak bisa orang. Gila ya mau capek-capek 100 kilo. Pernah nggak pas awal-awal latihan, ngapain saya begini ya? Sering dulu. Keganggu kan pasti mikirin. Apalagi kita ada di latihan udah di jarak seminggu harus habis 70-80 kilo. Kita latihan di 40-60 kilo seminggu itu udah capek banget. Ya sempat mikir, ngapain sih lari jauh-jauh, mending 5 kilo pokok sehat. Ya ternyata habis dilakukan akhirnya habis lagian aja sih. melawan rasa. Iya itu. Iya, udah senang sekali. Tapi ngefek nggak ke bisnisnya ketika handle bisnis sekarang? Beda jalur. Paling tidak tadi tuh bisa melawan mindset yang kalau untuk di bisnisnya mungkin
mental sih. Mental ya. Mental. Apalagi ultra itu kan bukan hanya fisik, mental yang Iya, kerja. iya. Banyak kan teman-teman kemarin di DNF nggak finish di kilometer 100, mentalnya udah kena. Pertanyaan terakhir tadi yang paling keren, yang paling buat akhirnya amit-amit sampai mungkin hampir jatuh, mungkin pingsan atau apa, yang paling terparah mungkin. Waduh, ada atau nggak ada mungkin? Nggak ada. Amin. Karena betul-betul sudah preparation ya, semua selalu udah prepare ya. Cuma waktu prepare aja sering kesendat-sendat sih. Mau event Borobudur kurang 1 bulan, ada event lari di Surabaya, Seleu. Karena ingat kan Amit ada yang kemarin pelari yang apa yang saya dengar keluar di media yang meninggal. Banyak sih. Nah itu kenapa? Kebanyakan dia di jantung. Iya. Jadi makanya teman-teman aku waktu sarannya gimana? Teman-teman yang memang HR tinggi, heart rate. Jadi ketika kamu lari heart rate-mu tinggi, nggak usah dipaksa wes. Udah tubuhmu itu udah ada sinyal ke sana. Hitungannya kan, sorry ya saya lupa, bisa di-share ke teman-teman. Heart rate-nya hitungannya. Heart rate itu maksimalnya 220 dikurangi 20 itu maksimalnya. Dari hitungannya dari apa? 220 bukan itu udah anunya. Udah rumusnya 220 dikurangi 20 atau 30 lupa. Itu maksimal HR-nya. Jadi jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu kemungkinan kena di jantung. Iya. Kan ada bapak-bapak sih udah agak tua, satu komunitas. Dulu latihan buat di Borobudur. Ternyata meninggal di jalan waktu latihan. HR-nya tinggi. Nggak dilihat HR-nya. Iya, kemungkinan keasikan lari. Kan kita lari biasanya kan ada menunya, ada yang kita harus kenceng banget, ada yang menengah, ada yang santai. Oke. Tapi biasanya kan badan ngasih sinyal, harusnya berhenti. Kalau untuk nafas VO max paru-paru itu mungkin masih kerasa, cuma kalau jantung itu nggak bisa. Makanya jam itu dilengkapi sama sensor heart rate. Itu yang buat kita monitor. Orang kalau sudah asik lari dia nggak sadar dia lupa. Kan paru-parunya masih enak aja tuh kencangannya, nafasnya masih enak aja, tapi jantung beda. Makanya orang kurang tidur, latihan siang hari pasti HR-nya tinggi, denyut jantungnya kencang. Oke. Itu yang prepare untuk bagi pelari muda yang mau cepat mau latih lari, apa mungkin kiat-kiat? Dikuatin dulu base-nya sih. Jadi biasanya teman-teman lari itu kita isi run aja, kita pelan aja. Santai aja. Iya, malah yang pelan itu yang bikin kuda-kuda lari bagus. Ketika kuda-kuda udah bagus, yes, teman-teman terserah nanti mau pilih lari yang jarak pendek kenceng, jarak menengah, atau nyari ultra itu aman. Siap. Yang paling penting hindari cedera itu aja deh. Amin selama ini aman, selamat kan? Aman, cuma bawaan ini aja. Bawaan futsal. Kita doakan keren terus. Oke, Mas terima kasih, Gunawan. Saya nggak enak bilang ini, nggak sadar kita hampir segini ya. Saya yang kasih kan mungkin nggak tahu, Ayu sudah. Saya juga asik. Mikir mau lari ya. Sekali lagi sehat selalu, Ya, udah pasti banyak. sehat, insya Allah jalan sukses terus, semakin terkenal, tidak hanya di Malang Amin. Raya, bisa sampai ke Indonesia. Ya. Terima kasih juga udah diundang ke Rian. Amin, terima kasih nih. Podcast keduanya. Amin, podcast kedua ini untuk baru kali ini ya, teman podcast yang kedua nih beliau nih ya. Maksudnya dari yang beberapa tamu yang podcast ada ya. Kalau itu kan tema yang sama, ini tema yang berbeda karena pencapaian yang Karena berbeda. pencapaian yang berbeda. Gila, keren. Salut lagi. Mudah-mudahan ada pencapaian yang lebih keren lagi, kita doakan yang terjadi di Mas Gunawan dalam hidupnya. Terima kasih, sukses selalu. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Victorian. Saya Imam. Saya Ayu. Saya Gunawan, thank you. Beda sama wartawan ya. Tahu juga. Aduh.